Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Bertemu lagi kita di hari Selasa. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 2, masih di subtema 2. Akan kita pelajari hari ini tentang gangguan pernapasan, masih tentang gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan itu biasanya adalah udara yang kotor karena tercemar oleh asap kendaraan dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Banyak penyakit yang dapat disebabkan oleh gangguan pernapasan, itu salah satunya asma. Kalian tahu apa itu asma dan gimana sih asma itu dan apa penyebab asma itu? Asma itu adalah penyakit yang disebabkan merasa sesak ketika bernapas. Nah, kalian pernah nggak melihat orang yang menderita asma? Kenapa sih asma itu bisa terjadi? Asma itu terjadi karena adanya gangguan pada saluran paru-paru. Asma itu adalah gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan. Nah, penyempitan saluran pernapasan ini dapat terjadi karena beberapa hal. Jadi penyakit asma ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu karena udara yang kotor atau yang tercemar oleh asap dan debu. Yang kedua karena udara yang terlalu dingin. Yang ketiga itu adalah keadaan jiwa penderita, misalnya karena stres atau tekanan emosi. Nah, penderita asma ini mengalami kesulitan bernafas. Asma disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, atau debu. Pada umumnya, penyakit pernafasan ini terjadi karena pencemaran udara. Contoh sumber pencemaran udara itu adalah asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik. Nah, penyakit pernafasan juga dapat disebabkan oleh infeksi, kuman, dan kebiasaan merokok. Jadi hindari merokok dan biasakan untuk hidup sehat. Nah, gejala awal penyakit asma itu kalau kita tahu biasanya dimulai pada batuk, terutama pada malam hari, dan terasa sesak di dada. Nafasnya itu berbunyi seperti nyit, nyit, itulah asma. Rasa berat di dada dan dahaknya itu susah keluar. Dalam perkembangannya, pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Nah, gejala beratnya itu adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat penyakit asma itu salah satunya yang pertama, serangan batuk hebat. Jadi batuknya tuh sangat hebat. Yang kedua, sesak nafas yang berat, susah banget nafasnya. Yang ketiga, nafasnya tersenggal-senggal. Jadi nafasnya terpotong-potong. Dan yang keempat itu adalah sianosis. Apa sih sianosis? Sianosis itu adalah kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Itu adalah kalau gejala asmanya sudah semakin berat. Nah, berikutnya kalian bisa buka di LKS-nya halaman 48. Ada sebuah bacaan atau wacana yang judulnya itu adalah kupu-kupu dan udara bersih. Di sana kalian bisa membaca apa sih hubungannya antara kupu-kupu dan udara bersih. Kalian bisa tahu bahwa kupu-kupu itu biasanya hidup di udara yang bersih. Kalian jarang sekali menemukan kupu-kupu di kota-kota besar karena udara di kota besar itu sudah tercemar sehingga jarang kalian melihat kupu-kupu di kota-kota besar. Jadi kupu-kupu itu hanya akan hidup di udara-udara yang bersih. Nah gitu, jadi kalau misalkan kita dapat melihat kupu-kupu itu bisa jadi tolak ukur. Kalau ada kupu-kupu, oh berarti udara di sekelilingnya itu bersih. Tapi kalau nggak ada kupu-kupu, bisa jadi udara di sekitarnya itu tidak bersih. Berikutnya yang akan kita pelajari itu adalah tentang properti tari. Nah, apa sih yang dimaksud tari? Tari itu adalah keindahan gerak tubuh. Jadi tubuh itu bisa indah kalau dipadu dengan gerakan yang indah. Nah, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang punya jenis ragam budaya. Indonesia itu kaya akan keberagaman. Salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia itu adalah tari tradisional. Setiap daerah dan suku itu pasti mempunyai bentuk tarian dengan ciri khasnya tersendiri. Misalnya dari properti yang digunakan. Jadi tari itu punya properti masing-masing. Properti tari adalah segala bentuk perlengkapan, baik itu kostum yang digunakan sebagai perlengkapan dalam sebuah tarian. Setiap daerah pasti punya adat istiadat dan ciri khas tertentu. Kemudian ciri khas tersebut memberi pengaruh besar terhadap gerak dan properti tari yang digunakan. Berikut ini ada beberapa tarian tradisional daerah berdasarkan propertinya. Yang pertama tari kipas, jadi tarinya menggunakan kipas. Tari kipas Pakarena ini berasal dari Goa atau Sulawesi Selatan.
Di daerah setempat ini, kata pakarena itu diartikan sebagai kata main. Kipas itu menjadi properti utama yang digunakan dalam tarian ini. Selain itu, properti yang digunakan pada tari kipas itu ada baju pahang, sampur, gelang khas Sulawesi, dan kalung. Nah, sejak dahulu hingga saat ini, tarian ini menjadi tradisi yang terus berlangsung di kalangan Goa, begitu ya. Nah, tari yang kedua itu tari payung. Namanya tari payung berarti properti yang mereka gunakan adalah payung, berasal dari Sumatera Barat. Tari ini mengisahkan tentang percintaan antara muda dan pudi. Payung ini digunakan sebagai pelengkap utama yang juga melambangkan penyatuan tujuan di antara dua manusia yang saling mencintai. Nah, dalam tarian ini, properti payung yang digunakan oleh sang penari pria sebagai simbol pelindungan kepada wanita. Nah, jadi pria itu megang payung nih, diibaratkan sebagai pria itu melindungi wanita baik itu dari kepanasan atau kehujanan. Kasih saling mencintai antara dua manusia, tentunya antara perempuan dan laki-laki. Berikutnya itu adalah tari piring. Namanya piring berarti properti yang digunakan itu adalah piring. Tari piring ini berasal sama dari Sumatera Barat, yaitu dari daerah Minangkabau. Sesuai dengan nama tariannya, piring ini jadi properti utama yang dibutuhkan dalam tarian ini. Berikutnya adalah tari serimpi. Tari serimpi ini termasuk salah satu tarian klasik yang berasal dari Yogyakarta. Istilah serimpi itu berarti 4. Itulah alasannya dalam tarian ini ditampilkan oleh 4 orang penari perempuan yang anggun. Beberapa properti yang digunakan dalam tarian ini antara lain jebeng, pendek, pistol, cundrik atau yang dikenal juga sebagai keris ketil, jemparing, dan tombak. Nah, yang terakhir itu adalah tari topeng. Tari topeng sama halnya dengan tari piring. Tari topeng juga dinamakan sesuai dengan jenis properti yang digunakan, yaitu topeng. Di Indonesia terdapat beberapa macam tari topeng seperti topeng Dayak, topeng Bali, topeng Cirebon, topeng Reog, dan sebagainya. Kalian bisa lanjut baca di LKS-nya. Sekarang ada tugas 3 yang harus kalian kerjakan. Uji pembelajaran 2 halaman 50 dan sampai halaman 51. Kalian kerjakan bagian 1 dan bagian 2. Selesai video pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.